Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji, Timnas Indonesia kemungkinan besar akan menurunkan skuad U23 untuk berlaga di ASEAN Cup 2024 pada akhir tahun ini. Rencana Timnas Indonesia menurunkan skuad mudanya di ASEAN Cup mendapatkan sorotan dari media Vietnam, BGTV yang menilai Timnas Indonesia berpotensi menjadi tim termuda di ASEAN Cup 2024 nanti. Hal ini tak terlepas, Timnas U23 Indonesia yang menjadi juara SEA Games kemarin dibekali oleh banyak pemain di kelompok U21. Selain itu, keputusan Sinteyong untuk menurunkan para pemain muda di ASEAN Cup 2024 ini bukan tanpa alasan. Hal ini karena para pemain senior akan difokuskan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi jarak waktu pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ASEAN Cup 2024 sangat dekat. Skuad Garuda lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga jadi negara ASEAN pertama yang lolos ke Piala Asia 2027. Dalam hal ini, tangan dingin Sinteyong memang sukses membawa perubahan hingga saat ini. Selain itu, keberaniannya membawa pemain muda dalam beberapa turnamen juga sukses memberikan hasil positif. Dalam hal ini, media Vietnam Soha menyoroti keputusan Sinteyong yang akan membawa tim mudanya di ASEAN Cup 2024. Mereka menilai bahwa ini adalah komitmen agar terus terjadi regenerasi di dalam tim, termasuk menjadi sinyal bahwa Indonesia jadi negara yang memiliki perkembangan terbaik sejauh ini di kawasan ASEAN. Selanjutnya, misi untuk fokus ke Piala Asia juga menjadi simbol yang positif. PSSI memang sudah memutuskan bahwa ASEAN Cup akan jadi ajang pemanasan untuk tim. Pada ASEAN Cup 2024 nanti, Indonesia sendiri masuk ke dalam grup yang terbilang cukup berat. Timnas Indonesia tergabung bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia U19 meraih juara Piala AFF U19 2024 usai mengalahkan Thailand. Rupanya, prestasi ini memunculkan catatan menarik terutama bagi pelatih Indra Syafri dan asisten pelatih Eko Purjianto. Bak duet combo itu adalah gelar juara ketiga kali yang didapatkan keduanya saat bekerja sama di Timnas Indonesia. Sebelum kampiun di Surabaya lalu, keduanya meraih gelar juara Piala AFF U19 2013 silam, yakni saat mengalahkan Vietnam melalui drama adu penalti di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kisah sukses itu pun berlanjut saat keduanya kembali bekerja sama di SEA Games 2023 Kamboja. Di final, Timnas Indonesia U22 mengalahkan Thailand 5-2 di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Dalam hal ini menurut Eko, chemistry yang sudah terbangun lama dengan Indra Syafri membuat dirinya tak kesulitan dalam komunikasi, termasuk dalam pemahaman strategi permainan yang akan diterapkan di lapangan. Setelah ini, Timnas Indonesia U19 sendiri akan ikut dalam turnamen di Korea Selatan bertajuk Seoul On Ice Cup 2024 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas China bersiap menyambut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di fase ini, China bakal menghadapi tim-tim top termasuk Timnas Indonesia. Lebih dari itu, grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa disebut grup neraka karena dihuni oleh 3 negara langganan Piala Dunia: Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Oleh karena itulah, Branko Ivankovic tak ingin timnya ciut nyali sebelum bertanding. Masih ada waktu sekitar sebulan untuk persiapan. Branko Ivankovic pun menegaskan pihaknya akan berupaya membangun tim yang solid, sebab skuad saat ini juga sekaligus diproyeksikan untuk Piala Asia 2027. Ketika lawan memberikan tekanan kepada Anda harus berani bergerak dan melawan. Atas dasar ini, kami kemudian melihat apakah para pemain memenuhi persyaratan permainan taktik. Anda tidak bisa menganggap tekanan sebagai beban dan selalu memberikan hasil sebelum bola ditendang. Jelas, Branko Ivankovic. Como 1907 mengumumkan Emil Audero menjadi rekrutan pada Rabu kemarin. Klub Serie A Italia itu memberikan kontrak kepada Emil Audero selama 4 tahun. Menyambut kehadiran kiper keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi ke timnya, pelatih kepala Como 1907 Cesc Fabregas memberikan komentar. Ia mengatakan Emil akan menjadi tambahan yang bagus untuk kedalaman timnya. Menurut Fabregas, Emil akan menjadi salah satu tumpuan klub untuk mengarungi kompetisi. Ia bermain di level teratas sepak bola Italia, dan kami yakin ia akan menjadi pemain yang penting musim ini dan seterusnya. Tumbuh bersama kami sembari melanjutkan proyek ambisius ini.
ujar ex pemain Barcelona tersebut. Caviatur tampil sangat impresif bersama timnas Indonesia U19 di gelaran Piala AFF U19 2024 kemarin. Pemain berusia 18 tahun ini benar-benar membuat lini tengah skuad Garuda Nusantara hidup. Eksekusi bola matinya bahkan benar-benar sangat mematikan. Tercatat Caviatur sukses mengemas 4 assist dan 1 gol untuk timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Namun sayangnya, Caviatur harus mengalami cedera saat membela timnas Indonesia U19 di partai final. Dia pun harus mandi lebih cepat. Sampai-sampai dia harus memakai kursi roda pada proses perayaan juara. Terkini, Caviatur menjelaskan kondisinya. Dia mengatakan bahwa bagian meniskusnya mengalami cedera. Pemain muda Borneo FC ini pun meminta doa agar cederanya tidak parah. Caviatur sendiri belum tahu apakah masa pemulihan cederanya akan berlangsung lama atau tidak, sebab proses pemeriksaannya masih terus dilakukan oleh tim dokter. PSSI terus berjuang agar FIFA bisa memberikan lampu hijau kepada kiper Martin Paes untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam hal ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa keputusan final mengenai status Paes akan diumumkan pada 18 Agustus mendatang. Warganet pun mulai mengaitkan pengumuman sidang CAS itu dengan kado ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Untuk diketahui, Paes sendiri resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April kemarin. Namun, memang kiper FC Dallas di MLS itu belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Absennya Sadil Ramdhani dari skuad Sabah FC menimbulkan banyak pertanyaan. Fans klub berjuluk The Rhinos tak tenang melihat situasinya. Bahkan Sadil Ramdhani sampai dikaitkan dengan kepindahan ke klub peraih Championship Series Liga 1 2023-2024 Persib Bandung. Ketidakhadiran winger lincah asal Lamongan ini memengaruhi lini serang Sabah FC, dan hal itu pun dirasakan benar oleh Ong Kim Sue. Terkini sang pelatih mengeluarkan pernyataan yang mematahkan spekulasi Sadil pergi. Winger berusia 25 tahun itu disebut tengah dibekap cedera. Sadil pun tak sendiri dalam menjalani pemulihan kondisi ini, sehingga Ong Kim Sue dipaksa harus menggunakan pemain yang tersedia dan berdampak pada hasil yang diraih oleh Sabah FC. Sadil Ramdhani sendiri menjadi prospek yang menjanjikan saat kondisinya di Sabah FC dinilai sedang tidak baik-baik saja. Orang tua Jens Raven yaitu Bernd Raven dan Sabrina terbang dari Belanda untuk mendukung anaknya berlaga di Piala AFF U19 2024 bersama timnas Indonesia di Surabaya. Dukungannya pun berakhir indah karena sang anak berhasil membantu timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Selain mendukung anaknya di stadion, orang tua Jens Raven juga berkesempatan untuk menikmati beberapa objek wisata di Indonesia. Ayah Jens Raven, Bjorn Raven, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya sangat senang bisa mengunjungi beberapa tempat wisata alam yang indah di Indonesia. Ayah penyerang timnas Indonesia U19 Jens Raven pun terpukau keindahan Indonesia setelah mengunjungi berbagai objek wisata di tanah air. 34 pemain akan dipanggil Nova Arianto untuk pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U17 di Bali. TC ini digelar jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nantinya akan dilakukan seleksi pemain terlebih dahulu selama 5 hari pada 5 hingga 10 Agustus 2024. Setelah seleksi pemain rampung dilaksanakan, Timnas Indonesia U17 akan memulai TC di Bali pada 12 Agustus. Menurut Nova, dia akan memanggil 34 pemain, termasuk dari pemain yang diseleksi untuk melakoni TC tersebut. Timnas Indonesia U17 sendiri akan beraksi di kualifikasi Piala Asia U17 2025, yakni pada 23 sampai dengan 27 Oktober 2024. Skuad Garuda Asia tergabung dalam grup C bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara.